Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Dewata, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merebut pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Ivone Rose, dan teknik dan montase Ibin Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini menampilkan episode pertama dengan judul Tumenggung Murti Wandawa. Kala senja di suatu masa, mendung tebal berhias pijar halilintar yang menggelegar, seolah menyeratkan keresahan. Manakala yang tidak patut telah dianggap patut, manakala pula sabda seorang penguasa terabaikan. Maka berpacu dengan waktu berlalu, seiring dengan kodrat alam, di mana ada siang akan ada malam mengiringinya, di mana ada kebajikan akan ada kemurkaan mengimbangi kehadirannya. Dan ketika kealpaan muncul, tumbuh dan mekar menjadi biang kebusukan di singgasana Kediri. Inilah gambaran awal ketika rangkaian cerita ini teruntai. Adalah Kediri di pelukan senja. Ada yang datang, ada pula yang pergi. Patah tumbuh hilang berganti. Isi perjalanan hidup tidak pernah akan berubah, sampai akhirnya terdengar tiupan trompet akhir zaman. Di sana ada angkara murka. Di sana dituntut pengabdian kepada negara, dan selalu dikelilingi oleh sifat dan hasrat manusia atas rasa iri dengki, hasrat cita-cita, dan suci tulusnya cinta. Siapa yang kau cari, Nyai? Kakang, Lastri Kandi pergi. Sudah ku cari kemana-mana, tetapi tidak ada. Pasti ia telah meninggalkan rumah ini. Kabur, Kakang. Kabur? Kabur bagaimana, Nyai? Aku menemukan selembar daun rontal untuk Lastri Kandi. Selembar daun rontal? Iya. Apa bunyinya, Nyai? Kameswara menunggu Lastri Kandi di suatu tempat. Kameswara? Aku sedang mencari-carinya. Kakak mau kemana? Menemui Kameswara dan membawa pulang anak kita.
Sudah lama kau menungguku, Rahastri? Belum berapa lama, Kakang. Aku telah membaca suratmu, Kakang. Aku sangat terkejut dan nyaris tidak percaya. Tetapi ternyata Kakang benar-benar datang lagi. Ada apa, Kakang? Apakah ada sesuatu yang sangat penting? Aku akan pergi, Rahastri. Aku akan meninggalkan perguruan. Aku tidak tahu apakah aku akan kembali. Kakang Kameswara, kenapa, Kakang? Kenapa kau hendak pergi? Ada apa? Aku ingin pergi meninggalkan perguruan Pesanggaran. Aku akan berjalan mengikuti kemana kakiku akan melangkah. Aku menemuimu kali ini. Ada dua kemungkinan. Aku akan berpamitan untuk selamanya pergi, dan kita tidak perlu bertemu lagi. Atau kemungkinan yang kedua, kau ikut pergi bersamaku. Atas nama cinta suci kita berdua, marilah kita pergi jauh. Pergi ke suatu tempat di mana tidak ada orang yang akan mengenali kita lagi. Di sana kau akan menjadi ratuku. Di sana kau akan melahirkan anak-anakku. Segeralah ambil keputusan, Rahastri. Apakah Kakang sedang mabuk sehingga menyebabkan Kakang kehilangan akal? Pergi adalah suatu hal yang tidak mungkin bagiku. Mengikuti kehendak Kakang untuk menjadi istri dan hidup bersama, itu juga tidak mungkin bagiku, Kakang. Aku mencintaimu, Kakang. Tetapi cintaku tidak buta. Kakang, ceritakanlah kepadaku, apa sebenarnya yang terjadi sehingga kau mengambil keputusan seperti itu? Eyangmu akan mengundurkan diri. Eyang akan mengundurkan diri? Benar. Eyangmu yang telah merasa tua bermaksud mengundurkan diri dari pimpinan Padepokan Pesanggaran. Apakah yang telah Kakang lakukan sehingga menyebabkan Eyang mengundurkan diri? Kakang telah melakukan kesalahan? Tidak, Rahastri. Lalu, kenapa bisa begitu, Kakang? Eyangmu telah menunjukku untuk menggantikan kedudukannya. Aku malah menjadi tidak mengerti. Kakang mendapatkan kepercayaan untuk menjadi pimpinan perguruan, dan itu adalah merupakan sebuah kehormatan. Tetapi kenapa Kakang justru menghindarinya? Andai kata kau mengerti apa sebenarnya yang tengah berkecamuk di hatiku, kau pasti akan memaklumi dan memahaminya. Kalau memang demikian halnya, kenapa Kakang tidak berterus terang kepadaku? Ceritakanlah, Kakang, apa masalahnya, biar aku mengerti duduk persoalannya. Sulit. Sulit? Kenapa sulit? Mungkin Kakang yang mempersulitnya. Bagaimana aku bisa mengerti kalau Kakang menyimpannya rapat-rapat? Ceritakanlah, Kakang. Tidak, Rahastri. Baiklah, kalau Kakang tidak mau mengatakannya, aku tidak akan memaksa. Tetapi Kakang harus mengetahui bagaimana sikapku. Aku tidak mau ikut Kakang pergi. Kau tidak tahu, Rahastri. Kau tidak mengerti. Apanya yang aku tidak tahu? Dan apanya yang aku tidak mengerti? Baiklah, kalau begitu, kita harus melupakan hubungan kita. Kita harus kembali pada jalan yang seharusnya kita terima. Kau adalah pamanku, dan kodrat itu tidak bisa dirubah. Tidak, aku bukan pamanmu. Cinta yang telah tumbuh di hati kita masing-masing memang telah menggiring ke suatu hal yang sangat bertentangan dengan kodrat. Betapa indahnya seandainya di antara kita tidak ada jurang pemisah, karena hubungan kita adalah antara paman dan anak keponakan. Omong kosong dengan semua itu, Rahastri. Aku bukan pamanmu. Kita tidak terkait dalam hubungan persaudaraan apapun. Sebenarnya lah, eyangmu itu bukan ayahku yang sebenarnya. Terlalu jauh Kakang meyakini anggapan itu. Dengar, Rahastri. Aku semakin yakin kalau aku memang bukan anak kandung Ki Ageng Pesanggaran. Apakah Kakang merasa Eyang Ageng Pesanggaran tidak menyintai Kakang? Bukan. Bukan itu soalnya. Kalau memang demikian halnya, kenapa Kakang tetap akan meninggalkannya? Kenapa Kakang tega melukai hati seseorang yang telah berbuat banyak kepada Kakang? Karena aku terusik oleh sebuah keinginan untuk mencari kedua orang tuaku yang sebenarnya. Aku tetap tidak mengerti, Kakang. Tetapi sebelum kau pergi, aku ingin mengingatkanmu. Tidakkah kau merasa bahwa kau tengah melukai hati seseorang? Atau jangan-jangan kau tengah bersikap pengecut karena kau tidak mungkin memiliki aku, lalu kau pilih minggat? Begitukah, Kakang? Kau keliru, Rahastri. Semua yang kau katakan itu salah. Kalau semuanya salah, lalu yang benar yang bagaimana?
Apa yang akan aku lakukan ini adalah demi kebaikan kita semuanya. Kebaikan yang bagaimana itu, Kakang? Dan siapa pula yang kau maksud dengan semuanya? Ketahuilah, Rahastri. Di perguruan telah terjadi kasak kusuk dengan ditunjuknya diriku menjadi ketua perguruan. Aku dianggap tidak berhak memimpin perguruan pesanggaran. Dan memang pada kenyataannya, aku merasa tidak berhak. Aku melihat ada yang lebih tua. Di antara paman guru, ada yang lebih pantas, lebih berhak. Dengan kepergianku, semuanya akan beres. Kemudian dengan kepergianku, kau sendiri tidak mendapat sandungan untuk menikah dengan lelaki pilihan ayahmu, Kakang Maesa Beranjangan. Betapa keruh hatimu, Kakang. Apa maksudmu? Bukankah Kakang memberikan dua pilihan kepadaku? Mengajakku pergi atau berpamitan? Kakang mengajakku pergi, itulah yang aku maksud. Kalau itu aku turuti. Kakang. Aku akan pergi, Rahastri. Tetapi tolong jangan kau hambat perjalananku ini dengan tuduhan pengecut. Aku bukan lelaki pengecut. Bertahun-tahun lamanya aku tersiksa didera oleh pertanyaan yang tidak ada jawabnya. Tidak tertemukan jawabnya kalau aku tidak berusaha mencarinya sendiri. Aku mencintaimu. Biarlah itu akan aku catat di dalam hatiku seumur hidupku. Selamat tinggal. Kakang Kameswara. Senja itu pun berbau nestapa. Rahastri Kandi, putri tunggal Mahisa Beranjangan, pemimpin perguruan Palwasambu di lereng Gunung Raung itu, sangat tersayat hatinya. Namun yang bisa dilakukannya hanyalah sedu sedan isak tangis. Rahastri. Ayah. Aku ikuti. Aku dengarkan semua pembicaraanmu dengan pamanmu. Tidak ada secuil pun dari pembicaraan itu yang lolos dari telingaku. Maafkan aku, Ayah. Apa yang kau tangisi, Rahastri? Hubungan cintamu dengan Kameswara pamanmu, cinta yang keliru itu memalukan. Tetapi kau akan mengatakan bahwa ia bukan paman dalam arti sebenarnya. Ia hanya adik angkat ayahmu. Kami berdua, aku dan Kameswara, adalah tetap kakak beradik. Dan tetap tidak layak jika Kameswara mengingkari hubungan itu. Tidak layak kalau ia mengubahku dari kakak untuk menjadi mertuanya. Sudahlah, pulanglah. Hari telah mulai gelap. Aku akan mengejarnya. apa yang akan Ayah lakukan? Ayah telah memilihnya untuk memimpin perguruan pesanggaran. Ia tidak boleh melarikan diri dengan cara pengecut dari tugas itu. Ya. Mahisa Beranjangan memacu kudanya dengan sangat kencangnya mengejar Kameswara. Sementara itu Kameswara yang mengambil arah menjauhi perguruan Palwasambu membawa kudanya ke arah barat. Pengalaman manis selama di pesanggaran kini tinggal kenangan belaga, dan yang terasa hanyalah kepedihan dan nafsu untuk mengenal bundanya. Bulat keinginannya untuk mendekati kota Raja Kediri, karena di sanalah ia mendengar orang tua yang melahirkannya berada. Namun belum terlalu jauh Kameswara meninggalkan wilayah Palwasambu ketika tangannya kuat-kuat memegang kendali kuda yang dipacunya. Tiba-tiba sesosok tubuh melenting dari atas pohon menghentikannya. Berhenti! Kakang mau pergi kemana? Kensi Winarswari, apa yang kau kerjakan di tempat ini? Aku disuruh Ayah untuk menjemputmu. Malam ini ada sebuah upacara, dan tengah malam nanti Ayah akan mengumumkan kepada semua murid perguruan.
bahwa Kakang terpilih menjadi pimpinan perguruan. Tapi kenapa Kakang justru pergi? Ken Siwi, sebaiknya kau segera pulang. Kakang sendiri? Mau pergi kemana? Aku akan ke Kota Raja Kediri. Ke Kota Raja Kediri? Apa yang akan Kakang lakukan di sana? Ken Siwi, pulanglah segera ke perguruan. Sampaikan permintaan maafku kepada ayah. Aku tidak berani menerima tugas yang terlampau berat itu. Aku masih terlalu muda untuk menjadi pimpinan padepokan. Masih ada yang lain yang lebih tua dan lebih pantas. Tidak. Biar bagaimanapun, Kakang Kameswara harus pulang dulu ke Pesanggaran. Jangan coba-coba memaksaku. Kakang? Dengarkan, Siwi. Sekali aku berkata tidak, tetap tidak. Jagat Dewa Batara, apa jadinya dengan upacara nanti malam? Coba Kakang bayangkan betapa kecewanya ayah. Kakang harus pulang. Tidak, Ken Siwi. Aku tetap akan pergi. Baiklah, aku tidak akan menghalangi. Tapi Kakang harus pulang dulu. Katakan kepada ayah alasan Kakang tidak bisa menerima jabatan sebagai pimpinan perguruan. Kakang tidak boleh pergi begitu saja, karena bisa menyebabkan kekacauan di perguruan Pesanggaran. Ayah adalah orang yang paling bijaksana dari semua orang yang pernah aku kenal. Ayah masih mempunyai cukup wibawa untuk mengambil keputusan yang tepat. Justru jika aku yang ditunjuk, maka akan melahirkan pergolakan. Itu hanya perasaanmu saja, Kakang. Tidak, aku berkata yang sebenarnya. Kakang, aku mohon, Kakang harus pulang dulu. Kakang harus memberikan penjelasan atau setidak-tidaknya pamit bukan minggat seperti ini. Sayang sekali, Ken Siwi. Aku tetap tidak bisa mengubah keputusanku lagi. Keras kepala. Benar. Aku senang dengan tuduhanmu itu. Dan kali ini aku menyetujuinya. Aku memang keras kepala. Sebenarnya apa kehendak Kakang? Apakah keputusan yang Kakang ambil ini karena Kakang sakit hati? Karena hubungan Kakang dengan Rahastri Kandi ditentang banyak orang? Itukah penyebabnya? Jangan lancang, Ken Siwi. Aku tidak senang dengan kata-katamu itu. Nah, Kakang merasa tidak senang. Berarti tuduhan itu justru betul. Karena berhasil menyodok kepada persoalan yang sebenarnya. Pulanglah, Ken Siwi. Jangan halangi jalanku. Tidak bisa. Kakang harus ikut aku pulang. Ken Siwi Nareswari merasa sangat kecewa. Air matanya menggenang dan nyaris tergelincir ke pipinya. Dia merasa sedih membayangkan betapa ayahnya merasa kecewa menghadapi kenyataan ini. Ditinggal putranya di saat ayahnya sangat membutuhkannya. Hanya isak tangis dan terpekur diam yang dapat dilakukan oleh Ken Siwi. Dia tak dapat berkata-kata lagi, memikirkan betapa keras hati kakaknya. Di dalam keheningan itu, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara derap seekor kuda yang datang dengan cepatnya. Keduanya berpaling melihat siapa yang datang. Ternyata kau juga berada di sini, Ken Siwi. Apa yang sedang kau lakukan? Kakang Mahisa Branjangan, aku tengah berusaha mencegah kepergian Kakang Kameswara. Dan aku berusaha mengajaknya kembali ke Pesanggaran. Akan tetapi, Kakang, rupanya Kakang Kameswara tetap pada pendiriannya. Ken Siwi, kemana kakakmu akan pergi? Ke Kediri, Kakang. Kameswara. Manusia dan binatang pada hakikatnya sama. Sama-sama makhluk hidup yang mendiami Mayapada ini. Sama-sama diciptakan oleh Yang Maha Agung. Tetapi antara manusia dengan binatang tentu ada perbedaannya. Perbedaannya adalah manusia selalu menggunakan akalnya dalam berbuat atau bertindak. Dan sebaliknya binatang tidak. Adik Kameswara, ayah telah memberitahuku bahwa kau terpilih untuk menduduki pimpinan perguruan. Tetapi mengapa pada saat ini kau justru berada di sini? Bahkan dalam perjalanan menuju ke Kediri. Semua sudah aku pikirkan dengan sebaik-baiknya. Dan keputusannya aku harus pergi ke kota Kediri. Kakang Mahisa Branjangan, aku mohon Kakang juga jangan menghalang-halangiku. Sayang sekali, Kameswara. Kalau aku adalah orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun denganmu, aku akan tutup mata melihat semua kehendakmu.
Tapi aku mempunyai hubungan denganmu. Kau adikku. Aku tidak bisa membiarkan Pesanggaran dalam kekisruhan hanya karena kau salah langkah. Mengapa tidak Kakang saja yang menerima tawaran ayah? Bukan itu yang menjadi persoalannya. Tetapi kau, jika kau tidak mau menerima kehendak ayah, kau tak punya mulut untuk berbicara, untuk menolaknya. Bukan minggat seperti ini. Jangan seperti anak kecil, Kameswara. Kau harus kembali ke Pesanggaran. Tidak. Mengapa? Mengapa kau begitu kukuh dengan pendirianmu? Apa yang menyebabkan pertimbanganmu yang selama ini terkenal matang? Kau terkenal berwawasan luas. Namun sekarang yang aku lihat begitu piciknya. Anakku Rahastri Kandika penyebabnya? Katakan Kameswara, apakah untuk menukar keteguhan hatimu, untuk kau mau kembali ke Pesanggaran, aku harus membayarnya dengan mengizinkan kau mengawini anakku? Cukup. Katakan kalau memang itu keinginanmu. Tidak. Kalau bukan itu apa? Apa yang menyebabkan kau tidak mau kembali ke Pesanggaran untuk sekedar berpamitan kepada ayah? Apa? Ayo jawab apa? Biar aku dan adikmu Kensiwi dapat mengerti. Tidak. Jangan pedulikan apapun yang akan aku lakukan. Aku akan pergi. Baik. Kalau memang itu yang kau kehendaki, terserah. Jangan kau pedulikan kakakmu lagi, Kensiwi. Tidak ada gunanya mencegahnya. Ia batu karang yang terlalu teguh dengan pendiriannya. Kata-kata kita tidak akan berarti apa-apa. Tetapi sekarang kita tahu, dan kita catat, betapa di dunia ini ada orang yang tidak tahu diri, tidak tahu membalas budi. Kacang lupa dengan kulitnya. Ayah dan mendiang ibu telah melimpahinya jutaan, bahkan tidak terhitung kasih sayangnya. Kasih sayang yang tidak ada habis-habisnya. Tetapi apakah yang telah diberikannya kepada kedua orang tuanya? Apa? Kensiwi, kita tinggalkan tempat ini. Mengapa kau tidak beranjak, Kensiwi? Apa yang kau tunggu di sini? Apa yang kau tangisi? Jangan kau buang percuma air matamu. Pulanglah. Bawa kudaku ini. Tengah malam nanti, aku akan hadir di pertemuan itu. Meski aku tahu bagaimana ayah akan bersedih hati. Aku akan datang untuk menyaksikan kekecewaan ayah. Aku yakin kali ini ayah akan menitikkan air matanya. Bukan karena penolakanmu menjadi pilihannya. Bukan. Akan tetapi karena ternyata kau adalah manusia yang tidak berbudi. Itulah kekecewaan ayah yang sebenarnya. Kameswara. Sudahlah. Jangan membuang waktu, Kensiwi. Naiklah ke kuda itu dan pulanglah. Kameswara diam terpaku. Dia hanya termangu memandang sesuatu. Tetapi pandangannya tertutup selapis kabut. Kabut duka yang tak tampak. Pandangannya semakin kabur dan tidak jelas karena basah dan telah menebal di kelopak matanya. Kameswara seperti kehilangan kekuatannya untuk berdiri. Lelaki itu jatuh berlutut. Samar-samar terbayanglah kepada seorang perempuan yang selama ini dia anggap sebagai ibunya, yang melimpahinya cinta kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kemudian terbayang di kelopak matanya seorang lelaki tua yang tidak kalah dalam melimpahinya dengan kasih sayang. Lelaki yang dianggap ayahnya, yang sekaligus adalah gurunya. Sudahlah, Kensiwi. Yang memang harus terjadi ya terjadilah. Paman. Mungkin Paman mengetahui sesuatu. Katakanlah kepadaku, ada apa sebenarnya? Aku tidak tahu apa-apa, Kensiwi. Bagaimana dengan ayah nanti? Sudahlah, ayo kita pulang. Apapun kenyataannya kita harus segera menyampaikannya kepada ayahmu. Sementara itu, Kameswara masih berada di tempatnya. Pemuda itu yang biasanya dilindungi oleh indranya yang peka,
sama sekali tidak mendengar manakala ada seseorang yang melompat turun dari pohon dan kemudian mendekatinya. Orang yang baru saja turun dari pohon itu melangkah semakin dekat, mengendap-endap seperti langkah kucing yang tidak mengeluarkan suara. Kameswara sangat terpukul hatinya. Apa yang telah dikatakan kakaknya Maisa Beranjangan tepat menyodok hati dan perasaannya. Kameswara seperti menemukan kesadaran betapa dosa yang telah diperbuatnya terhadap ayah yang telah memberinya kasih sayang. Kameswara yang sedang meratapi dirinya tidak menyadari ada seseorang melompat turun dari dahan pohon dan mendekatinya. Kameswara? Kau? Bukankah kau Pinaka Swasti Ratu? Iya, aku Pinaka Swasti Ratu. Tentunya kau masih ingat. Aku baru saja datang dari kota Raja Kediri. Ketika aku akan melintasi jalan ini, aku melihat seorang penunggang kuda dicegat orang. Aku segera naik ke atas pohon untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Ternyata orang yang dicegat itu adalah kau, Kameswara. Tak usah kau bercerita. Aku tahu apa yang telah dan sedang bergolak di hatimu. Kau katakan kau baru saja dari kota Raja? Iya, aku dari kota Raja. Aku datang ke sini untuk menemui gurumu, Ki Ageng Pesanggaran. Apa keperluanmu mencari ayahku? Berkaitan dengan ayahku. Aku ingin menanyakan sesuatu yang terjadi di masa silam. Tentunya persoalan ayahku dan yang ayahmu tahu. Mengapa kepada ayahku? Karena ayahku dengan ayahmu adalah dua sahabat. Setidak-tidaknya ayahmu pasti mengetahui sejarah atau latar belakang pribadi ayahku. Sudahlah Kameswara. Aku melihat kau tengah menyimpan suatu masalah yang sangat berat. Kau harus selesaikan itu lebih dulu. Dan aku tidak keberatan untuk menemanimu bersama-sama ke kota Raja Kediri. Menurutmu, apakah yang harus aku selesaikan? Kembalilah ke Pesanggaran. Temui ayahmu. Pamitlah kalau kau tetap bersikeras akan pergi ke kota Raja Kediri. Jelaskan maksudmu dan alasan-alasanmu dengan tuntas. Selesaikan semua masalahmu. Dengan demikian, kau dapat pergi dengan tenang. Aku harus kembali. Cobalah kau pertimbangkan pendapat kakak dan adikmu. Tadi ku dengar usulnya justru akan membawa kebaikan untukmu. Baiklah. Aku akan kembali ke Pesanggaran menjumpai ayahku. Bagus. Aku senang dengan sikapmu. Semoga menghasilkan jalan pemecahan yang terbaik untuk pergantian pimpinan di perguruan Pesanggaran. Pulanglah, supaya tidak menimbulkan permasalahan. Aku tidak datang bersamamu. Baiklah. Aku pergi dulu. Silahkan. Berburu waktu kembali ke Pesanggaran, Kameswara melecut kudanya untuk berlari cepat. Sementara itu gadis seusianya yang dipanggil Pinaka Swasti Ratu memperhatikannya. Setelah Kameswara tidak kelihatan dari pandangannya, gadis itu segera mengambil kudanya, kemudian melompat menungganginya. Apa? Anakmu pergi, Kakang. Kemana, Nyai? Aku tidak tahu. Ia mengeluarkan kuda, dan kuda itu dipacu langsung dari halaman, tidak di luar regol. Wah, itu bukan kebiasaannya. Bagaimana ini, Kakang? Anakmu sedang goncang hatinya, Nyai. Kenapa? Karena hari ini Kameswara minggat dan telah berpamitan kepadanya. Kameswara minggat? Iya. Anak itu tengah terusik keinginan untuk mencari jati dirinya. Aku tidak mengerti. Entah mulut siapa yang usil telah memberitahukannya bahwa Kameswara bukan anak kandung ayah. Gusti. Sudahlah, Nyai. Beritahu para cantrik untuk menjaga padepokan. Aku akan mencari Rahastri. Waktu terus berlalu, merayap sedikit ke tengah malam. Cuaca sedikit mendung, sebentar-sebentar terdengar geluduk berbunyi.
padepokan Pesanggaran nampak ramai bagai tengah menghadapi pesta. Obor dinyalakan dan dipancangkan di mana-mana, sehingga tempat itu menjadi terang benderang. Tamu-tamu telah berdatangan. Murid-murid perguruan berusaha menyelenggarakan acara itu dengan sebaik-baiknya. Semua yang hadir nampak berseri-seri. Akan tetapi di antara wajah-wajah yang berseri itu, justru wajah Ki Ageng Pesanggaran sendiri yang nampak suram. Kensiwi, manakah kamu Kameswara? Aku belum melihatnya dari tadi. Paraji Gading, apakah kau melihat Kameswara? Ayah? Kensiwi, biar aku yang akan mengatakan dayamu. Baik, Paman. Ada apa, Paraji? Sebelumnya maafkan aku, Kakang. Jika aku harus memberitahukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ada apa? Kameswara pergi ke kota raja. Maafkan aku, Kakang. Itulah yang harus aku laporkan. Kami telah berusaha mencegahnya. Namun Kameswara tetap teguh pada pendiriannya. Oh, Ayah? apa yang ia katakan? Mengapa ia pergi tanpa pamit pada aku? Apakah ia kecewa padaku? Adakah sesuatu hal yang tidak patut aku lakukan sebagai orang tuanya? Bagaimana, Paraji Gading? Maafkan sebelumnya, Kakang. Anakmu mengatakan tidak berani menerima kehormatan dan tugas untuk menjadi pucuk pimpinan perguruan ini. Itu pokok persoalannya. Benarkah cuma itu alasannya? Aku tidak tahu itu. Hanya itu yang ia katakan kepadaku. Kensiwi, mana kakangmu Mahisa Beranjangan? Coba kau cari. Mungkin masih berada di luar. Panggil, aku memerlukannya. Kakang Mahisa Beranjangan belum datang. Tadi ia mengatakan akan datang ke sini mendekati tengah malam. Kau jagalah di luar. Kalau kakangmu datang, suruh ia kemari menemui aku. Baik, Ayah. Paraji Gading, benarkah alasan Kameswara pergi karena tidak bersedia menjalankan tugas sebagai pucuk pimpinan perguruan ini? Yang ia katakan memang hanya itu, Kakang. Paraji, kau mengetahui siapa sebenarnya anak itu? Dari mana asal-usulnya? Siapa orang tuanya? Aku khawatir itulah soal yang sebenarnya. Ia pernah bertanya tentang hal itu kepadamu? Tidak, Kakang, tidak. Hei, Rahastri, kau berada di sini? Kenapa kau tidak masuk? Aku ragu-ragu, Bibi. Ragu-ragu? Seperti ini bukan rumah eyangmu saja. Kenapa? Kensiwi segera merangkul pundak Rahastri dan membawanya ke gadok samping. Setelah keduanya berada di tempat itu, Rahastri pun segera menceritakan apa yang menyebabkan ia harus meneteskan air matanya. Setelah beberapa saat kemudian... Oh, jadi itu yang kau persoalkan. Kepergian Kakang Kameswara. Ketahuilah, Rahastri. Aku telah mengetahui persoalan itu. Aku baru saja dari Palwa Sambu. Aku telah menghadang Kakang Kameswara yang akan pergi ke kota Raja Kediri. Oh, kalau begitu, apakah Paman Kameswara sekarang berada di sini? Aku tidak berhasil mencegahnya. Kakang Kameswara telah membulatkan tekadnya untuk pergi. Gusti Yang Widiwasa, mana ayahmu? Aku kemari tanpa berpamitan kepada ayah. Kau membuat bingung orang tuamu, Rahastri. Aku nekat kemari untuk memberitahukan tentang hal itu, Bibi.
Istirahatlah kau di sini. Aku akan keluar. Jika ayahmu datang, aku akan memberitahu kalau kau telah berada di sini. Baik, Bibi. Waktu semakin bergeser ke arah malam. Suasana di perguruan pesanggaran itu semakin hangat. Namun tidak satupun di antara para tetamu yang hadir yang mengetahui bahwa ada persoalan berkenaan dengan apa yang telah dilakukan Kameswara. Meski di dalam hati, para tetamu juga bertanya-tanya, mengapa tuan rumah Ki Ageng Pesanggaran yang mereka hormati belum juga menampakkan diri. Sementara itu, seorang pemuda nampak termangu memperhatikan keramaian di pendopo. Pemuda itu berdiri di bayangan pohon melinjo di seberang jalan. Dia nampak sangat tertekan dan dalam kisruh kebimbangan. Sesekali dia nampak menghela nafas panjang, dan di kali lain terlihat meremas tangannya sendiri. Lama sekali pemuda itu termangu. Apa yang harus aku lakukan? Langsung menemui ayah, memberikan alasan dan kemudian aku memohon pamit. Tetapi apakah itu tidak akan menyakiti hatinya? Pemuda itu yang tidak lain adalah Kameswara dengan bersusah payah berusaha meredakan gejolak hatinya. Ketika Kameswara sedang menghadapi gejolak perasaannya, tiba-tiba sesuatu melayang mengarah kepadanya. Gila, anak panah. Siapa yang melakukan? Kameswara sempat melihat bayangan hitam yang berkelebat gesit sekali. Kameswara bermaksud mengejarnya, namun manakala dia menyadari bahwa dia tidak ingin menampakkan diri, maka dia segera mencabut anak panah itu dan melesat ke kegelapan malam. Di balik rimbunnya sebuah pohon melinjo, Kameswara terus mengamati pendopo sanggar perguruan pesanggaran. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh sebatang anak panah yang melesat menuju ke arahnya, dan dengan kepandaiannya, pemuda itu dapat menghindarinya. Anak panah itu akhirnya menancap pada batang pohon melinjo, tempat dia berlindung. Kameswara segera mencabut anak panah itu, dan sekali lagi dia terkejut ketika melihat pada tangkai anak panah itu terikat sebuah rontal. Kameswara segera mencabut anak panah itu dan segera melesat pergi dari persembunyiannya. Seseorang memintaku untuk menemuinya di tepi bendungan. Siapakah orang itu? Dan apa maksudnya? Aku jadi penasaran. Aku harus memenuhi permintaan orang itu untuk menemuinya. Apakah orang itu yang mengundangku untuk datang ke sini? Mungkinkah orang itu yang menunggu kedatanganku? Apakah memang orang itu yang telah mengirimkan daun ronta? Sebaiknya aku dekati saja, tetapi aku harus waspada. Maaf, Kisanak. Apakah Kisanak yang telah mengirim daun rontal kepadaku? Ya. Apakah maksudmu menghendaki aku menemuimu di tempat ini? Dan maaf, mengapa kau tutupi wajahmu seperti itu? Oh ya, aku mengerti. Karena kau tidak ingin aku kenal. Nah, katakanlah apa sebenarnya keinginanmu, Kisanak? Aku tidak senang kau ditunjuk menjadi pimpinan perguruan pesanggaran. Oh, jadi untuk urusan itukah kau mengundangku ke sini? Aku sependapat denganmu, Kisanak. Aku juga tidak senang dengan penunjukan itu. Tetapi apa alasanmu kau tidak senang? Lalu apa sebenarnya pamrihmu? Kau menginginkan kedudukan itu? Itu bukan urusanmu. Aneh. Aneh kalau Kisanak mengatakan itu bukan urusanku. Sementara secara sepihak, Kisanak menyatakan ketidaksenangan atas penunjukanku menjadi pimpinan perguruan pesanggaran. Aneh. Tadi kukatakan bahwa kita sependapat, aku juga tidak senang. Agaknya kau sangat berminat rupanya. Kameswara, selain aku tidak senang dengan penunjukanmu,
aku juga ingin mengatakan kepadamu tentang siapa kau sebenarnya. Oh, jadi itu. Aku bisa menebak apa kira-kira yang akan kau katakan. Kau tentu akan bercerita bahwa aku bukan keturunan langsung dari Ki Ageng Pesanggaran. Bahwa aku sekedar anak pungut, dan aku tidak berhak menduduki kursi kepemimpinan perguruan. Bukankah begitu maksudmu? Bukalah penutup wajahmu. Aku jadi penasaran untuk mengetahui siapa kau sebenarnya. Belum saatnya kau mengetahui siapa aku yang sebenarnya. Aku yakin bahwa kau pasti orang yang 6 bulan purnama lalu telah menemui aku dengan keperluan yang sama. Hei, Kisanak, bukalah penutup wajahmu, atau aku akan memaksamu. Kau tidak akan mampu mengalahkan aku, Kameswara. Lebih baik ikutilah nasihatku. Pergilah kau ke kota Raja Kediri dan carilah orang tuamu. Lupakan dengan penunjukan itu. Pengecut yang tidak tahu diri. Dengar apa kataku. Aku sama sekali tidak berminat dengan kedudukan sebagai pimpinan perguruan itu. Tetapi melihat caramu menginginkan kedudukan itu dengan meracuni hatiku, itu tidak membuat aku senang. Meskipun kau berhasil menggiring rasa penasaranku untuk melacak orang tuaku. Nah, sekali lagi, buka penutup wajahmu, atau aku terpaksa memaksamu. Kau tidak akan mampu. Baiklah, kita lihat saja. Apakah aku mampu atau tidak memaksamu untuk membuka penutup kepala itu? Dan jangan salahkan aku kalau sampai kau terluka. Bagaimana? Penguasaanmu atas kemampuan olah kanuragan dari perguruan Pesanggaran sangat luar biasa. Siapa kau sebenarnya? Apakah kau paman kuda Sumekar? Apakah aku pantas menjadi kuda Sumekar? Atau mungkin kau adalah paman Yuyu Rumpung? Yuyu Rumpung yang kurus kering dan tingginya bagai tiang pendapa. Gila! Siapa kau? Hah? Bukankah kau telah mengatakan akan memaksaku untuk membuka tutup wajahku? Yut, terimalah ini! Kameswara benar-benar dibuat penasaran oleh orang yang menutupi wajahnya dengan kain berwarna hitam itu. Kameswara menyerangnya dengan gencar, namun orang yang tak dikenal itu mampu mengimbanginya dengan tidak kalah gesitnya. Kameswara menyerang dari segala penjuru, bagai burung walet yang menari-nari, tetapi orang itu benar-benar tangguh untuk dapat segera dirobohkan. Yut, terimalah ini! Bukan main. Kemampuannya luar biasa. Di perguruan, hanya ada beberapa orang yang bisa melayani aku dengan tangguh seperti ini. Ayah Ki Ageng Pesanggaran, Kakang Maesa Beranjangan, Paman Kuda Sumekar, dan Paman Yuyu Rumpung. Tetapi wujud orang ini sama sekali tidak menunjukkan orang-orang itu. Lalu, apakah ada orang lain di perguruan yang diam-diam menguasai kemampuan perguruan, namun menyembunyikannya kemampuan itu? Oh, bagaimana Kameswara? Kuakui kau memang luar biasa. Tetapi aku masih mempunyai andalan untuk memaksamu. Kepadaku Ayah Ki Ageng Pesanggaran menurunkan Aji Riung Laut. Kalau kau juga menguasainya, lawanlah. Aji Riung Laut. Tiba-tiba Kameswara berjungkir balik 3 kali ke belakang. Orang bertutup kepala itu melakukan hal serupa. Dengan tidak kalah gesitnya dia pun berjungkir balik. Kameswara segera mengambil sikap.
Ia menyentuhkan kedua jemari telunjuknya saling melilit. Kemudian tubuhnya merunduk merendah dengan kaki kiri ke depan. Kaki kanan menyiapkan kuda-kuda yang sangat kokoh. Kameswara memejamkan mata. Dan tiba-tiba dari sela-sela jari jemarinya mengepul asap keputih-putihan. Gila. Oh, bagaimana? Apakah kau tetap meyakini bahwa kau akan mampu membuka penutup kepalaku ini, ha? Orang yang mampu menguasai Ajiriung Laut sangat terbatas. Selain aku, hanya ayah dan Kakang Mahesa Beranjangan. Kau jelas bukan ayahku. Dan kau juga bukan Kakang Mahesa Beranjangan. Tetapi kau mampu menguasai Ajiriung Laut dengan sempurna. Siapakah kau? Oh, sayang sekali Kameswara. Aku tidak berkeinginan untuk membukanya. Tetapi aku harus mengingatkanmu agar kau segera pergi meninggalkan pesanggaran. Aku masih berbelas kasihan kepadamu, Kameswara. Karena itu aku tidak membunuhmu. Pergilah. Tanpa sepengetahuan mereka berdua, sesosok tubuh memperhatikan jalannya pertarungan. Melihat Kameswara tidak mampu membuka penutup wajah orang yang menjadi lawannya, orang itu menjadi penasaran, dan kemudian orang itu mengangkat gendewanya dan melepaskan sebatang anak panah. Kurang ajar. Siapa yang melakukan ini, ha? Aku. Oh, Kakang Mahesa Beranjangan? Oh, rupanya ini dia biang keladi kerusuhan yang mengusik ketenangan perguruan pesanggaran. Kisana. Adikku Kameswara mungkin tidak bisa memaksamu untuk membuka penutup wajahmu. Tetapi bagaimana dengan aku? Boleh aku mencobanya? Engkau akan mencoba. Silakan. Kameswara, siapkan kembali Ajiriung Lautmu. Meskipun ia sakti mandraguna, namun menghadapi kita berdua, ia tidak akan mampu. Ia akan lebur menjadi debu. Ayo Kameswara. Baik, Kakang. Oh, kalian akan mengeroyokku. Baik. Lakukan kalau kalian bisa. Menghilang. Oh, mengapa kalian bingung? Ayo gunakan ajian riung lautmu. Akan aku hadapi dengan ilmu lain dari perguruan pesanggaran pula. Ilmu yang belum pernah kalian pelajari. Inilah ajian Panglimunan. Panglimunan? Iya, ajian Panglimunan. Pengecut. Mengapa harus kau sembunyikan dirimu dengan cara menghilang seperti itu? Kenapa? Kau sendiri akan mengeroyokku. Bahkan dengan kejam akan menjatuhkan ajian riung laut gabungan untuk melebur tubuhku. Apakah itu sikap yang jantan? Yes! Dua kakak beradik itu terpaku melihat orang yang bertutup wajah itu menampakkan diri lagi, namun telah jauh di seberang bendungan. Orang itu seperti mengejeknya ketika melepas kain penutup wajahnya dan melambai-lambaikan tangannya. Orang itu kemudian lenyap setelah melompat jauh berserimpunnya dedaunan. Siapakah orang itu, Kakang? Aku tidak tahu. Aku melihat bentuk tubuhnya tidak wajar. Seperti ada yang diganjalkan pada perutnya, hingga sulit untuk mengenalinya. Mengapa kau berurusan dengan orang itu, Kameswara? Orang itu telah memintaku ke sini. Orang itulah yang 6 bulan lalu memberitahu aku tentang siapa aku sebenarnya. Oh, orang itu jelas menginginkan kedudukan sebagai pimpinan perguruan. Mengapa kau berada di sini? Bukankah kau telah memutuskan untuk pergi ke Kediri? Aku tidak mengubah keputusan itu, Kakang. Tetapi benar, aku harus berpamitan kepada ayah. Oh, bagus.
Mari kita menghadap bersama-sama. Bagaimana kalau aku ikut? Hei, siapa kau? Baru saja Maisa Beranjangan dan Kameswara akan meninggalkan tepian bendungan. Tiba-tiba saja seorang gadis muncul, tidak diketahui dari mana datangnya. Siapa kau? Namaku Pinaka Swasti Ratu. Aku dari Widara Kandangan. Dari Widara Kandangan? Apa hubunganmu dengan Paman Galuh Urang? Beliau adalah ayahku. Oh, jadi kau anak Paman Galuh Urang. Tetapi dapatkah kau meyakinkan bahwa kau adalah anaknya? Ayahku pergi meninggalkan padepokan, dan beliau menyerahkan pimpinan padepokan kepadaku. Jika Kisanak mengenalnya, inilah pertanda pimpinan itu. Kalung yang aku pakai ini. Bagaimana? Apakah Kisanak belum percaya? Ya, aku percaya. Tetapi, kemana ayahmu pergi? Aku tidak bisa menceritakannya, Kisanak. Baiklah. Aku tidak keberatan mengajakmu menghadap ayahku, Ki Ageng Pesanggaran. Mari. Kameswara dan Pinaka Swasti Ratu bersikap seolah tidak saling mengenal. Kemudian mereka segera meninggalkan tempat itu menuju perguruan Pesanggaran. Bertiga, mereka memasuki rumah induk, tidak melalui halaman depan. Mereka melewati pintu belakang. Begitu mereka membuka pintu, pada saat yang bersamaan, para Jigading keluar dari dalam. Mereka berpapasan. Selamat malam, Paman para Jigading. Terima kasih. Apanya yang terima kasih, Paman? Tidak, maksudku. Selamat malam. Silakan Beranjangan. Ayahmu telah menunggumu. Dan kau juga, Kameswara. Paman hendak kemana? Aku akan mencari udara sejuk di luar. Di dalam rasanya udara panas sekali. Dan karena itu, Paman berkeringat seperti itu? Iya. Silakan, Paman. Kalau Paman akan mencari udara sejuk di luar. Untung kau segera pulang, Kameswara. Kenapa, Paman? Ayahmu bingung memikirkanmu. Terima kasih, Paman. Kameswara, mengapa kau tertegun? Menurutku, udara demikian sejuknya, bahkan dingin. Benarkah udara di dalam begitu pengapnya, sehingga Paman para Jigading bersimbah peluh seperti itu? Persoalanmu yang membuat udara menjadi panas. Dan itu cukup mampu memeras keringat siapapun. Bagaimana? Apakah aku harus langsung ikut menghadap Ki Ageng Pesanggaran? Silahkan menunggu dulu di ruang tamu ini. Aku dan adikku akan mendahului menghadap ayah. Aku akan menyampaikan permintaanmu untuk dapat menghadap. Terima kasih. Aku akan menunggu di sini. Silahkan. Ayo, Kameswara. Kameswara nampak sedikit tegang. Perlahan-lahan dia mengikuti kakaknya di belakang, mendekati ayahnya yang sedang duduk di tengah ruangan di atas hamparan kain lembut sambil memejamkan mata. Dengan takjimnya, Kameswara duduk bersila. Dia menunggu. Kau kembali, Kameswara. Iya, Ayah. Maafkan aku, Ayah. Orang tua adalah orang yang tidak pernah habis pintu maaf untuk anaknya. Kalau kau merasa bersalah, ayah telah memaafkannya. Tetapi, cobalah kau tanya pada hatimu yang paling dalam. Apakah kau merasa melakukan suatu kesalahan kepada ayahmu? Aku telah mengecewakan ayah. Kameswara, tidak ada sesuatu yang abadi di dunia ini. Segala sesuatu dapat segera berubah seiring dengan waktu perjalanan waktu. Kalau ada orang bertanya, apakah yang abadi di dunia ini?
Jawaban yang paling tepat adalah perubahan itu sendiri. Manakala akar pohon mulai rapuh dalam mencengkram tanah, kulit pohon itu mulai berkerut, rapuh dan goyah. Batang dan ranting berangkat kering. Daun-daun luruh menguning, menjadi rabuk. Tunas yang lain tumbuh. Begitu pula dengan manusia. Yang tua menjadi pikun, yang muda menjadi tua. Yang tua harus digantikan oleh yang muda. Begitu pula dengan tatanan sebuah perguruan. Apabila yang tua sudah tidak kuat memimpin, maka yang muda harus menggantikannya. Karena apabila yang tua tetap bertahan, maka umur dari perguruan itu usianya sama dengan si pemimpinnya. Semakin lama, semakin rapuh, semakin reot dan akhirnya mati. Mengapa kau menolak aku yang menunjukmu untuk menjadi pemimpin perguruan ini? Kenapa, Kameswara? Maafkan aku, Ayah. Aku tidak ingin mendengar alasan bahwa kau tidak mampu. Kau mampu melakukannya, Kameswara. Aku terlampau muda untuk menjadi pimpinan perguruan ini. Masih banyak yang lain yang lebih lebar wawasannya, yang mampu berbuat jauh lebih baik. Dan aku merasa tidak berhak, Ayah. Perguruan ini membutuhkan seorang yang memiliki semangat. Perguruan ini aku anggap seperti api. Dan aku membutuhkan angin yang dapat meniup dan mengobarkan nyala api itu. Kaulah angin itu, Kameswara. Kau punya semangat. Semangatmu berkobar-kobar. Perguruan membutuhkan darah muda yang menggelora untuk menjadi ujung cucuk lampahnya. Aku melihat kau mempunyai kemampuan itu. Maaf, beribu maaf, Ayah. Kameswara. Mengapa kau katakan kau tidak berhak? Maafkan aku, Ayah. Apakah ada orang yang mengatakan begitu? Ayah, aku mohon Ayah jangan memilihku. Pilihlah orang lain yang lebih mampu. Dan sekaligus aku menghadap Ayah kali ini adalah untuk mohon pamit pergi ke kota Raja Kediri. Kameswara, apa yang akan kau cari di kota Raja Kediri? Kameswara menundukkan kepalanya. Dia menyimpan kembali kalimat yang hampir saja terlontar dari mulutnya. Dia menyadari apa yang akan disampaikannya itu akan melukai hati ayahnya. Orang yang telah melimpahi kasih sayang yang tulus kepadanya. Sementara itu di ruang tamu, Pinaka Swasti Ratu menunggu sambil melihat-lihat ruangan yang ditata begitu rapi. Tiba-tiba seseorang mendekatinya dan menyapanya. Oh, ada tamu rupanya. Aku Pinaka Swasti Ratu dari perguruan Widara Kandangan, bermaksud menghadap Ki Ageng Pasanggaran. Aku Kensiwi Nareswari. Apakah permohonanmu untuk menghadap ayahku telah disampaikan? Kisanak Mahisa Beranjangan dan Kisanak Kameswara tengah menyampaikan kepada Ki Ageng. Kakang Mahisa Beranjangan adalah saudara tuaku. Tapi apakah bersama Kakang Kameswara? Benarkah itu? Benar, Kensiwi. Oh, Kakang Kameswara akhirnya mau kembali. Silakan menunggu, Kisanak. Silakan. Ternyata benar. Dari lubang ini aku melihat Kakang Kameswara dan Kakang Beranjangan berada di dalam. Sebaiknya aku masuk.
Mengapa kau tidak mau mengatakannya? Apa tujuanmu pergi ke kota raja Kameswara? Maafkan aku, Ayah. Aku tidak mampu untuk menguraikannya. Tetapi aku percaya Ayah mengetahui apa tujuanku pergi ke kota raja. Ada yang harus kau cari di kota raja? Benar, Ayah. Siapa orang yang akan kau cari itu? Katakan, tidak perlu ragu-ragu. Sebenarnya, aku justru harus bertanya kepada Ayah. Siapakah nama orang yang harus aku cari itu? Kameswara. Apakah aku harus memberitahu yang aku sendiri tidak tahu? Oh, ternyata Kakang Kameswara telah memilih pilihan yang tepat. Kakang memilih kembali ke pesanggaran. Aku sangat senang. Maaf, Ayah. Aku ingin ikut terlibat dalam pembicaraan ini. Kensiwi, sebaiknya kau tidak perlu ikut dalam pembicaraan ini. Tidak, Kakang. Aku juga ingin ikut mendengarkan pembicaraan ini. Di samping itu, aku akan menyampaikan beberapa hal kepada Ayah. Aku ulangi pertanyaanku, Kameswara. Siapakah yang akan kau cari di kota raja? Aku masih belum tahu siapa yang harus aku cari. Gambaran yang aku terima masih samar. Bagaimana kalau kau kuizinkan pergi ke kota raja? Akan tetapi kau tetap harus memimpin perguruan ini. Maaf, Ayah. Aku tidak berani menerimanya. Aku tidak berhak menerimanya. Katakan kepada ayahmu, siapa yang telah meracuni hatimu sampai mempunyai pendirian seperti itu? Siapa? Aku tidak mengenalnya. Kau tidak mengenalnya? Aneh. 6 bulan purnama lalu, orang itu menemui aku. Ia menceritakan sesuatu yang sampai sekarang sangat mengusik hatiku. Dan baru saja tadi, orang itu kembali menemui Kameswara. Ia menguasai Aji Panglimunan. Ia menguasai Aji Panglimunan. Tidak ada orang yang mampu menguasai Aji Panglimunan kecuali aku, Beranjangan. Jangan kau berbicara tanpa dasar. Ayah, kami berdua akan mengeroyoknya. Kami akan memaksanya untuk melepas penutup wajahnya. Namun orang itu lenyap, melindungi dirinya dengan Aji Panglimunan. Jagat Dewa Batara. Orang itu menyembunyikan keinginan sebenarnya. Tetapi aku bisa menyimpulkan, orang itu menginginkan jabatan ketua perguruan. Dengar, Kameswara. Dengan munculnya orang itu, justru semakin memperkuat keinginanku untuk menunjukmu menjadi penggantiku. Menduduki pimpinan perguruan. Mohon beribu ampun, Ayah. Aku tetap tidak bersedia. Kamera. Kakang Kameswara keras kepala. Kansiwi! Ki Ageng Pesanggaran memohon kepada anaknya yang kedua yang bernama Kameswara agar bersedia menerima menggantikan dirinya menjadi pimpinan perguruan. Tetapi dengan alasan yang tidak dimengerti oleh kakak dan adiknya, bahkan oleh ayahnya sendiri, Kameswara tetap menolak. Hal ini membuat geram adiknya yang bernama Kensiwi Nareswari. Aku seringkali melihat banyak orang yang berperilaku aneh. Bahkan aku seringkali pula melihat banyak orang yang keras kepala. Namun aku masih melihat mereka mau menggunakan akal dan pertimbangannya. Tapi lain dengan Kakang Kameswara. Apa yang telah dilakukannya benar-benar tidak bisa aku mengerti. Kenapa Kakang begitu tegar untuk tega melukai hati ayah? Sepertinya antara Kakang dan ayah tidak dilandasi hubungan antara orang tua dan anak. Kensiwi! Dia, Kakang Beranjangan. Aku memang sengaja berbuat seperti ini. Rasanya aku ingin mencabuti bulu-bulu hitam yang ada dalam jantung Kakang Kameswara. Dan rasanya aku ingin mengelupas kulit wajah Kakang Kameswara. Sampai ia menyadari bahwa yang telah dilakukannya sebenarnya tidaklah layak dan sangat memalukan. Ia telah melukai dan mengecewakan hati ayah. Cukup, Kensiwi, cukup. Kakang Kameswara, mengapa kau diam? Ayo, jawablah.
Kenapa kau tidak berani mengatakan kepada ayah bahwa sumber persoalanmu yang sebenarnya adalah keponakanmu sendiri, Rahastri Kandi? Ken Siwi! Biarkan aku berbicara sampai tuntas, Kakang Beranjangan. Aku ingin mendengar jawabannya. Kakang Kameswara, apakah ayah harus melamar cucunya sendiri untuk menjadi istrimu, ha? Tega kau melukai perasaanku, Ken Siwi. Mengapa tidak? Kakang sendiri begitu tega melukai perasaan ayah. Manusia yang tidak mampu menggunakan nalar. Sekarang Kakang mencintai keponakannya sendiri. Kenapa Kakang tidak mencintai aku saja, adik kandungmu? Ken Siwi, jaga mulutmu. Biar, aku ingin mendengar ia berbicara. Kau mempersoalkan apakah aku berhak mengawini Rahastri Kandi? Iya. Dan kau pun mempersoalkan apakah aku berhak mengawinimu? Iya. Kau ingin mendengar apa jawabku? Nah, dengarlah baik-baik. Buka telingamu lebar-lebar. Aku berhak mengawini Rahastri Kandi atau kau, Ken Siwi? Gila! Gila! Kakak Kameswara gila! Benar-benar telah menginjak kebelakangnya. Busuk kakinya. Ken Siwi, kau jangan menjadi liar. Dengarkan saja baik-baik. Kau ingin mendengar apa sebabnya, Ken Siwi? Ikutilah perkataan Kakang Beranjangan. Dengarkan baik-baik agar kau pasrah menerima apa yang akan aku katakan ini. Sebabnya adalah aku cuma anak pungut. Mendengar apa yang keluar dari mulut Kameswara, Ken Siwi Nareswari, gadis yang berangasan, cerdik dan centil, sangat terperanjat. Dadanya terasa sesak, sepertinya ada yang menyumbat jalan pernafasannya. Matanya nanar memandang Kameswara yang juga memandanginya. Ken Siwi menoleh ke arah kakaknya Maisa Beranjangan. Namun Maisa Beranjangan melemparkan pandangan matanya ke arah lain. Sedang gurunya yang juga ayahnya, Ki Ageng Pesanggaran, memejamkan matanya seperti menahan sesuatu yang sedang bergolak di dadanya. Ken Siwi melihat betapa dada ayahnya mengombak seolah-olah terlalu berat menahan beban. Ken Siwi tidak tahu harus berbuat apa. Dia berdiri, namun ketika dia mulai menggerakkan kakinya, kepalanya terasa berat dan matanya berkunang-kunang, serasa bumi yang dipijaknya berputar dan berputar semakin cepat, untuk kemudian membuatnya terhoyung-hoyung dan jatuh tepat di pangkuan ayahnya. Ken Siwi Nareswari tidak sadarkan diri. Apakah kau tetap dengan keputusanmu dan tidak bisa ditawar lagi, Kameswara? Maafkan aku, ayah. Tadi telah kau katakan, kau hanyalah anak pungut, yang berarti kau tidak mempunyai pertalian darah dengan aku, yang hanya sekedar mengasuh dan membesarkanmu. Apa yang telah kau katakan adalah benar, Kameswara. Kau berhak mengawini Rahastri Kandi, yang selama ini kau kenal sebagai keponakanmu. Kameswara, apakah aku harus datang ke rumah kakakmu, Mahisa Beranjangan, untuk kemudian melamar anaknya agar bersedia menjadi istrimu? Aku jamin, Mahisa Beranjangan tidak akan keberatan. Bagaimana, Beranjangan? Aku menerimanya, ayah. Tidak. Ampuni aku, ayah. Maafkan kesalahan anakmu yang telah berbuat salah ini. Ampuni aku yang tidak tahu diri ini. Juga maafkan aku, Kakang Beranjangan. Aku harus pergi. Sesak rasanya nafas Kameswara. Hatinya bagaikan teraduk oleh kemelutnya. Kemudian dia beringsut mendekati ayahnya, segera memegangi tangan ayahnya, dan kemudian menciumnya. Kameswara kemudian mendekati adiknya yang sampiuh di lantai. Dibelainya rambut Ken Siwi. Air mata pemuda itu tidak bisa dibendung lagi.
Kemudian dia beringsut lagi mendekati kakaknya. Dijamahnya tangan kakaknya, kemudian diciumnya berulang-ulang. Sejenak kemudian pemuda itu berdiri dan melangkah pergi. Tunggu. Baiklah. Pergilah Kameswara. Pergilah jika memang itu telah menjadi kebulatan hatimu, telah bulat pula keputusanmu. Aku restui kalau kau akan mencari akar kelahiranmu. Kameswara, terimalah ini. Carilah orang yang memiliki benda pusaka seperti ini. Orang itu bisa kau jadikan pembuka jalan untuk mencari kedua orang tuamu yang sebenarnya. Terimalah. Dengan perasaan ragu dan dada yang semakin sesak, Kameswara menghampiri ayah angkatnya, Ki Ageng Pesanggaran, untuk menerima sebilah pusaka. Dengan tangannya yang bergetar, Kameswara menerima pusaka yang masih berada di dalam sarungnya itu. Dan dengan tekad untuk tetap pergi, Kameswara segera keluar dari ruangan itu, meninggalkan ayah, kakak, dan adiknya yang masih pingsan. Oh, ada orang yang terikat di kudaku. Siapakah? Rahastri Kandi. Siapakah yang telah membuat kau seperti ini? Siapa yang melakukannya, Rahastri? Aku tidak tahu. Bagaimana bisa kau tidak tahu? Orang itu menutupi wajahnya dengan sehelai kain. Aku tidak bisa melihatnya. Ia membawaku ke sini, lalu aku diikatnya. Aku tidak tahu siapa orang itu. Pasti orang itu lagi. Entah apa maksudnya. Kau mengenalnya? Siapakah orang itu? Aku juga tidak tahu siapa dia. Aku cuma menduga-duga. Aku jadi semakin bingung. Sebenarnya apakah yang diinginkan orang itu? Rastri, temuilah ayahmu. Aku akan segera berangkat. Kakang, bawalah aku. Aku bersedia menjadi istrimu. Bawalah kemana saja yang Kakang suka. Ke tempat yang pernah Kakang janjikan. Tidak, Rastri. Aku tidak akan melakukan itu. Kenapa, Kakang? Rahastri, lupakanlah kakangmu ini. Menikahlah dengan lelaki yang telah menjadi pilihan orang tuamu. Aku akan berdoa dengan keikhlasan dan ketulusan hatiku. Semoga kau menemukan kebahagiaan. Sekarang, jangan halangi aku. Lepaslah aku dengan keikhlasan pula. Kakang. Temuilah ayahmu di bilik eyangmu. Selamat berpisah, Rahastri. Kakang. Bagaimana pendapatmu, Mahisa Beranjangan? Apa yang sebaiknya harus aku lakukan? Siapakah yang harus aku pilih untuk menggantikan Kameswara? Mahisa Beranjangan, ayahmu ini sudah lelah berpikir. Cobalah kau beri aku awasan. Siapakah yang patut menduduki kursi kepemimpinan perguruan ini? Ayah, aku kira ayah dapat menentukan sendiri. Karena ayah pasti mengetahui siapakah orangnya yang pantas. Silahkan ayah. Aku akan mendukung dan mengamankannya. Mengapa tidak kau saja yang mengemban tugas ini, Beranjangan? Jangan ayah.
Aku telah memiliki perguruan sendiri di Palwasambu yang sangat membutuhkan perhatianku. Seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab yang berat. Seorang pemimpin harus mampu mengayomi segenap yang dipimpin, memberikan teladan yang baik. Dia harus berjalan di atas kebenaran. Ia harus bertindak tidak hanya sekedar kata-katanya saja. Seorang pemimpin harus berwawasan luas, seluas samudra. Menurutmu, siapakah orang yang memiliki persyaratan yang aku sebut itu, Beranjangan? Ayah, menurutku Paman Haryo Panumping pantas sekali. Haryo Panumping. Oh, baiklah. Panggil Haryo Panumping kemari dan umumkan pada para tamu bahwa penunjukan siapa yang akan jadi pimpinan perguruan ini aku tunda sampai besok. Baik, Ayah. Tetapi Ayah, di luar ada seorang tamu yang ingin menghadap Ayah. Siapa? Seorang gadis. Ia mengaku bernama Pinaka Swastiratu, putra Paman Galuh Urang dari Widara Kandangan. Bawa dia ke sini. Lalu bagaimana dengan Ken Siwi itu, Ayah? Jangan khawatirkan dia. Ia akan siuman sebentar lagi. Mahisa Beranjangan segera keluar dari bilik ayahnya. Hanya beberapa saat setelah ia keluar dari ruangan itu, Ken Siwi Naraswari siuman dari pingsannya. Ayah, mana Kakang Kameswara? Kameswara telah pergi. Relakanlah dan berdoalah untuknya. Semoga ia selalu berada dalam perlindungan Hyang Widi. Kakang Kameswara. Rasanya seperti ada yang hilang. Itulah yang dirasakan oleh Ken Siwi Naraswari. Gadis itu tidak mampu lagi membendung air matanya. Sementara itu, di luar pintu, Mahisa Beranjangan mempersilahkan Pinaka Swastiratu untuk memasuki ruangan di mana Ki Ageng telah siap menerima kunjungannya. Radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio show Bandung, Indonesia.